wabarakatuh. Kayaknya ada noise ya suaranya. Kok anda dengar? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha wa huwa al-muhtadin. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah kepada kalian, maka tiada satupun dari kalian yang suci, yang bersih dan selamat dari dosa, nggak ada. Akan tetapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka kita yang mendapatkan karunia dari Allah sehingga mau belajar agama, hendaklah senantiasa memuja dan memuji Allah bahwa nikmat ini adalah nikmat yang agung. Yang setiap pagi Nabi alaihi salatu wassalam berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita tahu mana yang wajib dan mana yang haram. Dengan ilmu kita jadi tahu mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dan dengan ilmu kita jadi tahu mana yang lebih penting daripada dua perkara yang sama-sama penting. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Kita telah membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu al-iman billah. Kita harus mengenal Allah agar kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh kita. Kita harus mengimani bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada sekutu baginya. Dialah yang mencipta. Dia memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang luhur, dan tiada sekutu baginya. Kita juga telah membahas tentang beriman dengan malaikat-malaikat Allah yang menjadi perantara antara Allah dengan hambanya dalam mengirimkan wahyu. Dan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah juga untuk mengurusi tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Antara hamba dengan Allah sejatinya nggak butuh perantara. Karena kita tinggal mengatakan Allahumma, Ya Rabbi, Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat-malaikat dan memberikan tugas kepada malaikat-malaikat dalam mengurusi banyak pekerjaan di alam semesta ini. Kita beriman bahwa mereka adalah makhluk yang tercipta dari cahaya. Mereka ada dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian kita akan membahas tentang al-iman bil kutub. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Apa sih makna iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan? Kenapa kok kita nggak beriman dengan Al-Quran saja? Bukankah itu kitab umat Islam? Cukuplah. Ternyata tidak. Kita perlu beriman dengan kitab-kitab. Karena itu rukun iman. Karena kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW itu adalah penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Dan itu adalah kitab penutup, edisi akhir dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, silahkan dibaca tentang definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Ustaz. Iman kepada kitab-kitab, definisi secara bahasa, kata Al-Kutub adalah bentuk jamak dari kata Alkitab. Dan Alkitab adalah sebuah kata untuk menyebut tulisan yang ada di dalamnya atau di dalam kitab. Pada asalnya ia atau kitab adalah sebutan untuk lembaran berikut tulisan yang ada di dalamnya. Secara istilah kitab ialah kalam Allah Azza wa Jal yang diwahyukan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Barakallahu fikum. Ini kalau kita bicara definisi kita. Dan Al-Kutub di hadis Jibril, Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, beliau mengatakan antu'mina billahi, Allah, dia esa, wa malaikatihi, jamak, malaikat-malaikat, wa kutubihi, bukan kitabihi, tapi kutubihi, kitab-kitab. Dan kalau bicara secara istilah, kitab itu adalah kalamullah yang diturunkan, diwahyukan kepada para rasul. Baik, tujuannya apa? Untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang tentunya ada maksud dari diturunkannya kitab-kitab itu. Tugas para nabi menyampaikan. Dan kitab-kitab itu adalah petunjuk untuk menyelamatkan umat manusia dari jurang kesesatan. Sekarang di negeri kita, barang-barang elektronik tuh yang diperjualbelikan itu harus ada kitabnya. Kitabnya itu adalah penjelasan tentang barang ini barang apa sih? Untuk apa? Bagaimana cara menggunakannya? Agar orang mendapatkan manfaat dan terhindar dari mara bahaya. Kalau itu barang elektronik, bagaimana dengan kita manusia yang Allah ciptakan dengan segala fasilitas? Buat apa sebenarnya mata ini? Buat apa sebenarnya tangan ini? Buat apa sebenarnya kaki ini? Kenapa kok aku dapat rezeki? Kenapa aku kok kaya? Kenapa fulan kok nggak kaya? Kenapa aku kok sehat? Kenapa fulan kok sakit? Kenapa aku menjadi tua? Dan kenapa itu yang muda sudah meninggal duluan sebelum yang tua? Untuk mengetahui semua itu, ya perlu ada kitabnya. Dan Allah turunkan kitab-kitab itu. Yang mengikuti, nah dia akan selamat. Yang berpaling, dia berarti dia menolak keselamatan. Dan membaca kitab ini bernilai ibadah tentunya. Baik, itu makna al-kutub, awil kitab. Sekarang apa makna beriman kepada kitab-kitab? Kalau beriman kepada malaikat udah dibahas. Kadar wajib itu kita harus beriman bahwa malaikat itu ada, mereka tercipta dari cahaya dan mereka memiliki tugas-tugas, mereka tidak pernah berbuat maksiat. Mereka tercipta dari cahaya. Nah, apa makna iman dengan kitab-kitab? Silakan dibaca.
Mengimani kitab-kitab Allah termasuk salah satu rukun iman. Artinya, percaya penuh bahwa Allah Azza wa Jal memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada hambanya dengan benar dan jelas sebagai petunjuk dan keterangan. Kitab-kitab itu adalah kalam Allah Azza wa Jal yang benar-benar diucapkannya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Allah Azza wa Jal berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Surah An-Nahl ayat 2. Lanjutkan. Mengimani kitab-kitab itu secara global dan terperinci hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Iya. Makna al-iman bil kutub disebutkan di sini yaitu percaya penuh bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan. yakni kita antu'mina bil malaikah. Kau beriman dengan malaikat-malaikat Allah udah kita bahas. Antu'mina bil kutub. Kau beriman dengan kitab-kitab Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya aku beriman? Maka yakin dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, yakni percaya penuh bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai apa? Petunjuk dan keterangan. Ini beriman dengan kitab-kitab Allah. Taib, Ibn Abil Izz Al-Hanafi ketika dia mensyarah At-Tahawiyah, dia mengatakan wa ammal iman bil kutubil munazzala 'alal mursalin. Adapun makna iman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada utusan-utusannya, fanu'min bima sammallahu ta'ala minha fi kitabih. Kita beriman dengan kitab yang namanya disebutkan. Kita beriman kepada kitab-kitab secara umum, global. Tapi kalau ada kitab-kitab yang disebutkan secara khusus namanya, kita beriman juga. Seperti Taurat, Injil, Zabur. Kita beriman bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab itu kepada kita beriman bahwa Allah memiliki kitab-kitab selain yang disebutkan. Taib. Yang disebutkan kita percaya dengan namanya. Taurat, Injil, Zabur. Dan kita percaya, kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabinya, para utusannya. La ya'rif asma'aha wa adadaha ilallah. Yang tidak tahu nama dan jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun beriman dengan Al-Quran bukan hanya mengimani. Tapi dia harus meyakini dan mengikuti yang di dalamnya. Jadi ada tambahan. Kita beriman dengan Taurat bukan berarti kita harus mengikuti Taurat. Apalagi dengan Taurat yang pada saat ini. Artinya kalau ada Taurat yang asli pun, kita beriman bahwa ini ada dari Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan kepada Rasulnya, tapi kita tidak harus mengikuti dan tunduk kepadanya. Tapi kalau Quran, kita wajib tunduk dan nurut dan mengikuti yang di dalamnya. Taib. Di sini sebutkan dalil ya bahwa Allah menurunkan birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadih, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapapun yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maka tadi disebutkan kita beriman bahwa Allah punya kitab-kitab selain yang disebutkan tadi. Taurat, Zabur, Injil. Allah punya. Kita meyakini hal itu, tapi untuk nama-namanya Allah sebutkan yang 3 tadi. Ada nanti suhuf Ibrahim, ada lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan. Taib.
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang apa dalil-dalil yang dengannya kita tahu bahwa wajib bagi setiap muslim untuk beriman dengan kitab yang Allah turunkan. Wajib. Subhanallah. Apa dalilnya kok kita wajib? Banyak sekali dalilnya. Kita akan baca beberapa darinya. Tafadhal. Nah. C. Dalil-dalil kewajiban mengimani kitab-kitab Allah. 1. Dalil kewajiban mengimani secara global. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Robnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 136. Lanjutkan. Nah, Ustaz. Sisi pengambilan dalil ayat ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum mukminin untuk beriman kepadanya, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka melalui perantara nabi mereka, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, serta beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi tanpa membeda-bedakan karena tunduk dan percaya dengan berita darinya. Barakallahu fikum ya. Kita lihat di ayat 136 dari Al-Baqarah ini. Allah menyuruh agar kita mengatakan amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Ya, udah kita bahas tuh. Wa ma unzila ilaina. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa Al-Quran? Udah cukup? Enggak cukup. Wa ma unzila ila Ibrahim. Percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Tadi suhuf Ibrahim. Wa Ismail. Ada yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Apa namanya nggak tahu. Wa Ishaq. Oh, ternyata Nabi Ishaq juga dapat. Allah turunkan kepadanya kitab. Wa Ya'qub. Dan Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihissalam. Wal asbab. Dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Wa ma utiya Musa. Dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Kita tahu namanya Taurat. Nanti akan ada perinciannya. Wa Isa. Dan Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan kita beriman dengan apa yang diberikan kepada nabi-nabi. Tadi Al-Izz bin Abdissalam ketika menjelaskan Ibn Abil Izzi Al-Hanafi, kita akan menjelaskan tentang beriman dengan kitab-kitab. Kita beriman bahwa Allah memiliki kitab-kitab selain yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Allah punya. Apa dalilnya? Yang kita baca barusan. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab itu kepada mereka. Adapun tunduk dan mengikutinya, maka itu khusus buat Al-Quranul Azim. Nah, ini berkaitan dengan beriman secara global, dan dari sini kita juga tahu bahwasanya ada kitab-kitab selain Taurat, selain Injil, dan selain Zabur. Barakallahu fiik. Baik. Ayat kedua yang menjadi dalil. Nah.
Allah Azza wa Jal berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal Nah, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah ayat 285. nah, dilanjutkan. Ayat tersebut di atas berisi keterangan iman Rasul dan orang-orang mukmin serta keterangan perintah kepada mereka untuk mengimani Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para rasul tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Sebab mengingkari sebagian mereka sama halnya dengan mengingkari mereka semua. Barakallahu fiik. Ini ayat yang kita diperintahkan untuk membacanya sebelum tidur. Banyak yang sudah hafal dan banyak yang sudah mengamalkan. Tapi berapa orang yang merenungkan dan menghayati apa yang dia baca? Allah menyuruh kita untuk merenungkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa orang-orang itu tidak mentadabburi, tidak menghayati? Ternyata ini pernyataan tentang sebuah keimanan yang terhujam di dalam hati, yang diungkapkan dengan lisan. Ingat, bicara iman, iman itu keyakinan di hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan raga. Ini setiap kita mau tidur dianjurkan mengatakan amanar Rasul, memberikan informasi bahwa Rasul beriman. Bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga beriman. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Baik. Selesai, nggak cukup ternyata. Kullun amana billah. Semua itu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusul. Nggak boleh kita beda-bedain antara Rasul. Kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Dan orang beriman itu bukan hanya percaya, tapi dia mengamalkan apa yang diperintahkan. Maka Allah mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengarkan dan kami taat gitu loh. Mohon ampun kepada Allah. Karena tidak semua perintah bisa kita kerjakan. Tidak semua larangan dapat kita tinggalkan. Padahal itu harus. Ya udah kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini disebutkan tentang imannya Rasul dan orang-orang beriman. Kalau kita beriman, maka kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi wasallam percaya dengan Taurat, percaya dengan Injil, percaya dengan Zabur secara terperinci. Taib, ayat terakhir. Nah, Allah berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah sesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 136. Nah, lanjutkan. Sisi pengambilan dalil dari ayat ini, Allah memerintahkan hambanya untuk beriman kepadanya, kepada Rasulnya, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW atau Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dia juga menganggap sama antara ingkar kepada malaikat, kitab-kitab, para Rasul hari akhir dengan ingkar kepadanya. Barakallahu fikum ya. Ini perintah buat yang beriman untuk beriman. Iman itu naik turun. Iman itu bisa naik bahkan sampai ke awan-awan yang ada di langit. Tapi iman itu bisa berkurang, tambah dikit, dan habis. Bisa. Makanya Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang sudah beriman, aminu. Perbaharui keimanan kalian. Tetapi keimanan ini. Beriman sama siapa? Billah. Beriman kepada Allah. Wa rasulihi. Dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh beriman. Wa may yakfur billah. Nih, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Di sini ada penjelasan bahwa yang menentang kitab-kitab yang Allah turunkan, nggak mau beriman dengannya, tidak mau yakin bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu, maka orang ini sebenarnya tidak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Allah ngasih tahu, kita disuruh tapi dia nolak. Taib, kita membaca 3 dalil, dan banyak sekali ya kalau kita membaca Al-Quranul Azim akan mendapati perintah, berita, informasi tentang beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan yang keempat atau dalil yang keempat yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril yang panjang ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada aku tentang Islam. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, kabarkan kepada aku atau ajarkan kepada aku tentang iman. Ini hadisnya yang berkaitan dengan iman. Apa sih definisi iman itu? Nah, silakan dibaca. Nah, Ustaz. Poin D ya Ustaz. Iya. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril saat bertanya kepada beliau tentang definisi iman. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Rasulullah SAW menjadikan iman kepada kitab-kitab termasuk salah satu rukun iman. Barakallahu fikum. Ini sangat detail sekali. Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang rukun iman. Yang pertama tentunya beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kepada kitab-kitab Allah. Baru kepada rasul-rasul Allah. Baru kemudian beriman dengan hari akhir, di mana kita akan dibangkitkan, dan beriman kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. Ini menunjukkan rukun iman. Wajib kita imanin dengan sepenuh hati. Itu iman secara global. Beriman kepada kitab-kitabnya. Apa kitab-kitabnya? Ya kita beriman dulu. Kalau nanti kita temukan ada kitab yang Allah sebutkan, kita beriman lagi secara terperinci. Dan inilah dalil-dalil yang berkaitan dengan perincian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab apa saja, apa isinya,
Itu kita akan baca. Nah, silahkan. Dalil mengimani secara rinci. Kita wajib mengimani kitab-kitab yang telah Allah sebutkan kepada kita seperti Al-Quran Al-Karim dan kitab-kitab sebelumnya disebutkan dalam nas, yaitu Suhuf Ibrahim dan Musa. Allah Azza wa Jalla berfirman, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Surah An-Najm ayat 36-37. Nah, selanjutkan. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surah Al-A'la ayat 18-19. Barakallahu fiik. Di surat Al-A'la Allah menyebutkan, kenapa ana sebutkan surat Al-A'la, karena kebanyakan kita menghafalnya. Ini termasuk surat yang dianjurkan dibaca ketika sholat Jumat, ya, sholat Id. Allah katakan, Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Apa yang terdapat di kitab-kitab yang terdahulu? Ayat yang sebelumnya itu ada di kitab-kitab terdahulu. Apa kitab terdahulu? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Musa. Allah mengatakan, Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini ya, dua ayat ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula. Ini ada di kitabnya Nabi Ibrahim. Ini ada di lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Sama, artinya manusia sejak zaman dulu sampai hari ini, dan kita akan terus membacanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih penting dan lebih baik dan lebih abadi. Taib, suhuf Ibrahim dan Musa. Apakah suhuf Musa ini yang dimaksud dengannya adalah Taurat? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan enggak, itu selain Taurat. Ada Taurat dan ada suhuf. Ada yang mengatakan enggak, suhuf Musa ya Taurat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita lanjutkan yang kedua. Kitab yang kedua ini beriman secara terperinci ya. Nah. Poin B, Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Surah Al-Maidah ayat 44. Barakallahu fiik ya. Bicara kitab yang kedua. Nah, Allah Azza wa Jal menyebutkan Taurat di dalam Al-Quran ini kira-kira 16 kali. Kalau Anda lihat di sini, ada di surat Ali Imran ayat 3, Ali Imran ayat 48, kemudian Ali Imran lagi ya, ayat 50, Ali Imran lagi ayat 65, Ali Imran ayat 93, ada di Al-Maidah ayat 43, ayat 44, ayat 46, ayat 66, ayat 68, ayat 110 ya. Kemudian ada di surat Al-A'raf ayat 111, ayat 157, ada di surat Taubah ayat 111, Al-Fatah. Nah, artinya Allah sebutkan banyak kali tentang Taurat ini, bahwa Allah
telah menurunkan Taurat. Allah mengatakan inna anzalna Taurah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya itu ada fiha hudan wa nur. Fiha hudan wa nur. Taib, berkaitan dengan Taurat ini juga, kalau Al-Quran itu turunnya bertahap, Taurat turunnya sekaligus. Nah, dan Taurat itu ditulis oleh Allah langsung di atas lembaran-lembaran kayu. Nabi Musa membawanya dari Tur, dari Jabal Tur ya. Dan itu tadi, ini selain suhuf Musa alaihissalam. Dia berkaitan dengan Taurat, kita percaya. Tapi ingat, sudah terjadi perubahan. Namun kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab namanya Taurat. Dan itu tidak menjadi sandaran kita. Yang menjadi sandaran umat Islam adalah Al-Quran Al-Azim. Dan ini kelebihan kita. Agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Dan Islam itu percaya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Percaya bahwa ada nabi namanya Nabi Isa, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Ibrahim. Kita percaya umat Islam. Plus kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan selain kaum muslimin, dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya kepada Nabi Isa, Nabi Musa, tapi karena mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka mereka dianggap orang-orang yang menyimpang. Taib, kita ke Zabur C. Tafadhal. C. Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah berfirman, wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surah An-Nisa ayat 163. Barakallahu fikum. Naam. Allah menyebutkan Zabur dalam Al-Quran kira-kira 3 kali. Yang baru saja kita baca, ini di surat An-Nisa ayat 163, ini potongan dari ayat yang cukup panjang. Allah mengatakan, inna auhayna ilaika. Kata Allah, kami telah mewahyukan kepadamu. Kama auhayna ila Nuh. Sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Wan nabiyina min ba'dih. Dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim. Kami juga mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail. Wa Ishaq. Wa Ya'qub. Wal Asbat. Wa Isa. Wa Ayyub. Wa Yunus. Wa Harun. Wa Sulaiman. Tuh. Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabi itu. Dan ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Atau kepada sebagian mereka. Wa Sulaiman. Wa ataina Dawuda zabura. Dan Nabi Sulaiman juga dapat wahyu. Dan kami memberikan kepada Nabi Daud Zabur. Allah juga sebutkan Zabur ini surat Al-Isra ayat 55. Dan di surat Al-Anbiya ayat 105. Nah, kita beriman secara terperinci bahwa Allah menurunkan kitab namanya Zabur. Baik. Kemudian Injil. Tafadhal. Poin D, Injil, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah azza wa jalla berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, kepada Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Ma'idah ayat 46. Barakallahu fikum. Naam. Yang
Pertama adalah Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil. Karena secara tertibnya seperti itu. Tapi ingat ada kitab-kitab lain yang Allah tidak sebutkan namanya. Nah, berkaitan dengan Injil, Allah menyebutkan Injil ini kira-kira 12 kali dalam Al-Quranul Azim. Dan seringkali Allah menyandingkan Taurat sama Injil. Umpamanya di Ali Imran ayat 3, Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Di Ali Imran ayat 48 Allah mengatakan wa yu'allimhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dia mengajarkan Alkitab dan hikmah dan mengajarkan Taurat dan Injil. Kemudian di Ali Imran ayat 65 Allah mengatakan ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Kemudian Al-Maidah ayat 47 di sini di Al-Maidah ayat 46 yang baru saja kita baca tadi ya. Kalau di Al-Maidah ayat 47 Allah menyebutkan wal yahkum ahlul Injil. Hendaklah memutuskan orang-orang yang mendapatkan Injil ya. Tapi yang jelas seringkali Allah menyandingkan Taurat dengan Injil. Dan kalau kita lihat realitanya sekarang, memang Injil itu dicetak sama Taurat. Jadilah Bible yang diimani oleh orang-orang Nasara. Karena orang-orang Yahudi nggak mengimani Injil. Orang-orang Nasara mengimani Injil yang dikenal dengan Perjanjian Baru dan Taurat yang dikenal dengan Perjanjian Lama. Tapi ingat, kitab-kitab ini sudah mengalami penyimpangan di dalamnya. Karena bedanya kitab-kitab itu dengan Al-Quran, kalau Al-Quran yang menjaga Allah langsung. Kalau kitab-kitab sebelumnya diserahkan kepada ulama-ulama mereka untuk menjaganya. Tapi karena ulama-ulama mereka adalah manusia biasa yang mungkin salah dan lupa, maka terjadilah banyak penyimpangan dan penyelewengan. Baik. Jadi berkaitan dengan Injil, Allah sebutkan kira-kira 12 kali. Dan sekarang, dilanjutkan. Nah, Ustaz. Mengimani kitab-kitab yang telah Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, ini hukumnya wajib. Kesemuanya adalah kitab Allah. Di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk yang Dia turunkan kepada para rasul yang disebutkannya. Kesemuanya menyeru sebagaimana yang diserukan Al-Quranul Karim, yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Usul atau inti semua kitab tersebut Usul sama ya. meski... Ini bacanya usul. Oh iya, nah. Usul. Nah, usul atau inti semua kitab tersebut sama. Meski syariat-syariatnya berbeda. Lanjut Ustaz. Lanjut. Nah. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut itu. Surah An-Nahl ayat 36. Baik, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam, Allah itu berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitabnya ini isinya apa? Petunjuk. Petunjuk. Bicara Taurat itu petunjuk yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Zabur juga sama. Injil juga sama. Jadi secara umum inti dari dakwahnya para nabi itu adalah satu. Nggak berbeda. Yaitu mengajak kepada tauhid. Syariatnya berbeda-beda. Tata cara ibadahnya mungkin lain. Tapi kalau secara
usul yaitu inti sama. Maka di sini dicontohkan oleh Syekh yang menulis kitab ini, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Kami telah mengutus rasul pada tiap umat. Apa tugasnya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka menyeru kepada kaumnya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhilah taghut itu. Jauhi. Nabi Nuh dakwanya ini. Nabi Ibrahim di Suhuf Ibrahim ada ini. Di Taurat ada ini. Di Injil ada ini. Karena semuanya diutus dengan satu. Inti tauhid. Walaupun tadi tata cara ibadahnya atau pelaksanaannya berbeda-beda. Taib. Nih ayat lain yang menunjukkan bahwa isi dakwah para rasul, tugas mereka itu satu atau sama. Yang berbeda adalah syariat-syariatnya. Silakan dibaca. Wa ma arsalna. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka beribadahlah kalian semua kepadaku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Barakallahu fik. Ini penjelasan lain. Tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum Nabi SAW kecuali diwahyukan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sama rasul-rasul itu. Jadi ada irisan yang sama dari dakwah semua rasul. Yang kita tahu rasul-rasul mendapatkan kitab, kita membahas tentang kitab yang Allah turunkan. Tapi kenapa yang disebutkan rasul? Karena rasul adalah penyerunya. Kitab itu tidak kemudian orang-orang datang baca kitab itu, enggak. Tapi rasul-rasul itu menyeru kaumnya untuk beriman dengan kitab itu. Dan inti yang ada dalam kitab-kitab tersebut adalah La ilaha illallah. Dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa para rasul menyeru kaum mereka pada ajaran itu. Allah berfirman mengkisahkan dakwah mereka kepada kita. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah. Sekali-sekali tidak ada ilah bagimu selain darinya. Surah Al-A'raf 65, 73, dan 85. Masya Allah. Nah, ini menceritakan bahwasanya para rasul ketika berdakwah menyeru kaumnya. Di ayat 65 Allah cerita Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda. Nih Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Apa yang disampaikan Nabi Hud? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain darinya. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang menurunkan hujan Allah Azza wa Jal. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah Azza wa Jal. Yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jal. Kemudian masih ada manusia yang menyembah selain Allah Azza wa Jal. Ini bentuk penyimpangan yang sangat terlihat sekali. Kemudian Nabi Saleh juga sama. Mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi Syuaib sama mengatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah saja, enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ubudullah. Karena tujuan manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu?
dari kitab yang Allah turunkan. Kemudian Nabi menjelaskan buat para sahabatnya. Taib. Dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi itu saudara satu bapak, ibu-ibu mereka berbeda-beda, dan din atau agama mereka satu. Makna hadis ini adalah bahwa inti ajaran agama mereka sama, yaitu tauhid. Meskipun cabang-cabang syariat mereka berbeda-beda. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau dengan para nabi. Nabi-nabi itu dapat wahyu juga. Nabi-nabi itu dapat kitab juga. Nabi juga dapat kitab. Posisi beliau dengan mereka ini seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan, Nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatu allat. Tadi, kami ini bapaknya satu sebenarnya. Tapi ibunya banyak. Maksudnya inti ajarannya satu, yaitu tauhid. Walaupun tadi berkaitan dengan perincian syariatnya beda-beda. Dan terbukti memang ada perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalangan Bani Israel umpamanya diharamkan bagi mereka harta rampasan perang. Bani Israel itu kalau habis berperang, mereka akan mengumpulkan harta rampasannya di satu tempat yang lapang, lalu mereka tunggu api yang akan menyambar. Kalau ternyata nggak ada api, maka berarti ada yang mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka ditunggu jemaah. Di agama kita boleh. Ghanimah itu diperbolehkan buat umat Islam. Nah, jadi ada perbedaan di beberapa syariatnya. Kalau bicara secara umum, maka tauhid adalah inti dakwah para nabi. Baik. Kita akan membahas tentang kitab-kitab yang ada pada ahlul kitab. Oke, sekarang kita udah tahu nih. Kita beriman secara mutlak udah, beriman secara terperinci, mujmal dari apa? Global sudah, terperinci sudah. Kita kitab-kitab yang namanya jelas kita mengimaninya, Suhuf Ibrahim wa Musa, kemudian ada Taurat, kemudian Zabur dan Injil, dan tentunya kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, Al-Quran. Baik, bagaimana sebenarnya posisi kitab-kitab yang ada pada ahlul kitab, pada kalangan Bani Israel? Nah, silahkan. Kitab-kitab yang ada pada ahli kitab. Sungguh kitab Taurat dan Injil yang ada di tangan para ahli kitab hari ini tidak dibenarkan dinisbatkan kepada para nabi Allah. Jadi tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa kitab Taurat yang ada hari ini adalah Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Kitab Injil yang ada pada hari ini juga bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum ya. Ya, ini berbicara iman secara terperinci. Kita kan disuruh mengimani Taurat, mengimani Injil. Apakah yang dimaksud Taurat dan Injil ini adalah yang hari ini dianggap suci oleh orang-orang Nasara dan Yahudi? Kita katakan enggak. Bukan itu yang Allah turunkan. Kita pun kalau membaca Injil sekarang, kita akan tahu bahwasanya itu bukan firman Allah Azza wa Jalla. Artinya ada banyak yang ungkapan gurunya, syekhnya ditulis di situ. Begitu pula dengan Taurat. Maka kita beriman ada Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun kitab yang ada pada hari ini, maka kitab itu telah menyeleweng dan menyimpang. Naam, tafadhal. Kita tidak diperintahkan untuk mengimani keduanya secara rinci. Tidak dibenarkan mempercayai satu pun isinya sebagai kalam Allah, kecuali yang memang disebutkan dalam Al-Quran dan dihubungkan pada keduanya. Kitab Taurat dan Injil sudah terhapus. Yang menghapus adalah Al-Quranul Karim. Di banyak ayat di dalam kitabnya, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan beberapa penyelewengan yang terjadi pada keduanya. Dia berfirman,
Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Al-Baqarah ayat 75. Barakallahu fikum. Naam. Kita beriman bahwa Nabi Musa mendapatkan kitab namanya Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Daud Zabur. Tapi kitab itu udah nggak ada. Tapi yang Injil yang ada sekarang, ya bukan Injilnya Nabi Isa. Kita beriman dengan apa yang ada di Injil, apa yang ada di Taurat, apabila Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa itu termasuk firman Allah. Seperti tadi, Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi potongan ayat ini ada di Taurat dan ada di suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah tetapkan di Al-Baqarah 75 ini bahwa orang-orang ahlul kitab melakukan perubahan terhadap kitab mereka. Ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, ada yang dibuang. Itu yang terjadi dengan mereka. Taib, seperti apa bentuk penyelewengan ahlul kitab terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan? Nah, silakan dibaca di antara penyelewengan yang dilakukan di halaman 241. Nah, Ustaz. Di antara penyelewengan yang dilakukan ahli kitab pada agama mereka ialah penisbatan anak kepada Allah. Maha suci Allah. Dia berfirman membantah ucapan mereka. Wa qalatil yahudu uzarum. Uzai, ini kan Uzairun ya. Naam, Ustaz. Nah, itu sukun ketemu sukun, jadinya dibaca kasrah. Ada nun liqoyah ya Ustaz. Iya. Naam, Ustaz. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral Afwan, Ustaz. Nah. Wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Surah At-Taubah ayat 10. Ayat 30. Nah, ini salah satu bentuk perubahan dalam agama mereka yang tentunya akan mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka nantinya. Mereka mengatakan Uzair putra Allah. Itu orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih, yakni Isa adalah putra Allah. Mereka niru ungkapan orang-orang musyrikin sebelum. Itu Nabi Allah Azza wa Jalla. Mereka katakan ini anaknya Tuhan. Baik, dilanjutkan. Nah, Ustaz. Juga penuhanan Isa alaihi salam yang dilakukan orang-orang Nasrani serta ungkapan mereka yang menyatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga. Thalithu thalasah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Al-Maidah ayat 72. Baik, lanjutkan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim.
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari 3, padahal sekali-sekali tidak ada ilah selain dari ilah yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Surah Al-Maidah ayat 73. Taib, ini penyimpangan khusus orang-orang Nasrani ya. Kita berada di akhir, bukan di akhir, kita masih di tanggal 10 Desember, tanggal 8 Jumadil Akhir. Umat Islam mulai melihat simbol-simbol Nasrani. Karena mereka beranggapan lahirnya Nabi Isa alaihissalam adalah tanggal 25 Desember, Natal. Ini bukan bicara lahirnya Nabi buat Nasara. Tapi mereka mengatakan lahirnya anaknya Tuhan. Mereka imam mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Yesus itu ya Tuhan. Ada lagi yang akidahnya Trinitas. Dia adalah Thalithu Thalatha. Satu dari yang 3. Siapa 3 ini? 3 oknum yang disebutkan oleh mereka. Boleh jadi Ruhul Qudus, Jibril, bersama Allah Azza wa Jal, bersama Yesus. 3. Atau mereka mengatakan ada ibundanya juga Tuhan. Ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini ajaran yang menyimpang, yang sebentar lagi umat Islam akan sibuk dengan tahun baru, dan ini tahun barunya orang-orang Nasara. Kita umat Islam. Sadarlah engkau Muslim, hari ini tanggal 8 Jumadil Akhirah. Nggak perlu kita ribut dengan prosesi tahun baru atau berkaitan dengan Natal. Katakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini toleransi. Tapi kalau kita sudah mencampur adukkan, ingat kita beriman dengan Taurat, kita beriman dengan Injil. Tapi Injilnya Nabi Musa, Tauratnya Nabi, Injilnya Nabi Isa, Tauratnya Nabi Musa yang Allah turunkan dahulu. Adapun yang sekarang sudah terjadi penyelewengan. Kita nggak bisa menetapkan, oh yang ini masih asli. Apabila Allah sebutkan di Al-Quran, dan ternyata ada yang seperti itu, boleh jadi itu yang asli. Kita yakini, bagian itu saja. Wa illa yang ada di situ sudah mengalami penyelewengan dan perubahan. Baik, lanjutkan. Allah memberitahu kita bahwa mereka ahli kitab telah menyelewengkan kalamnya, sengaja melupakan sebagian peringatan untuk mereka, menisbatkan kecintaan yang Allah sendiri berlepas darinya, menuhankan Tuhan lain bersamanya, dan hal lain yang mereka masukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Nah, lanjutkan. Oleh karena itu tidak benar bila kitab-kitab itu dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Ada banyak bukti lain yang menguatkan tidak dibenarkannya kitab-kitab tersebut dinisbatkan kepada Allah. Al-Quran telah menegaskan hal itu. Di antara bukti-bukti tersebut antara lain. Baik, sebelum kita membaca bukti-bukti ini, jemaah. Jadi kalau bicara kita beriman kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur, iya. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Daud, dan Isa. Tapi berkaitan dengan kitab yang ada sekarang, yang dianggap kitab sucinya orang-orang Nasara, kita tidak mengimaninya bahwasanya itu yang Allah turunkan. Enggak. Tapi kita beriman ada kitab namanya Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa. Lalu kalau mereka menurunkan ini kitabnya, kalian percaya dengan kitab ini? Kita percaya dengan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Adapun kitab ini sudah mengalami penyimpangan dan penyelewengan dan perubahan. Yang mana yang kalamullah udah nyampur. Apa buktinya bahwa kitab kita itu nggak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal? Yang pertama. Yang pertama, kitab-kitab yang diklaim suci yang ada di tangan para ahli kitab bukanlah teks asli.
tapi ia hanyalah terjemahannya. Taib, ini yang terjadi sekarang. Makanya orang kalau baca Injil di Indonesia berbeda dengan baca Injil di Afrika. Baca Injil di Amerika. Baca Injil, umpamanya baca Bible itu yang ada di Vatikan, yang ada di Spanyol. Kenapa? Yang ada itu terjemahan. Kitab aslinya mana? Mana kitab aslinya? Sedangkan Al-Quran sampai hari ini, kau baca Quran di Mekah sama dengan kau baca Quran di Papua. Kau baca Quran di Papua sama dengan membaca Al-Quranul Azim di Amerika sana. Sedangkan yang ada kitab-kitab itu adalah terjemahan. Jelas terjemahan. Taib. B. Poin B, kalam Allah dalam kitab-kitab tersebut telah tercampur dengan perkataan ahli tafsir, ahli sejarah, pengambil kesimpulan hukum, dan lainnya. Nah, maka orang yang membaca Injil, maka dia akan lihat surat Paulus kepada fulan, surat kepada fulan. Lu jelas ini bukan dari Injil aslinya. Jadi bercampur. Namanya sudah diterjemahkan, maka semua orang bisa menambahkan dan mengurangi. Pemahaman mereka juga dimasukkan ke sana. Tapi Al-Quran enggak. Ya sudah itu. Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu diturunkan. Baik, D. Oh. Nam C. 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 Tidak disandarkan dengan benar kepada Rasul yang membawanya karena tidak memiliki sanad yang dapat dipercaya. Taurat ditulis beberapa abad setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Sementara Injil disandarkan kepada para penulisnya dan isinya merupakan pilihan dari Injil-Injil yang bermacam-macam. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita mau mengatakan ini Tauratnya Nabi Musa. Mana sanadnya? Fulan meriwayatkan dari fulan kemana? Al-Quran mutawatir. Bukan satu perawinya. Bukan 10 perawinya. Bukan 20 perawinya. Al-Quran. Sedangkan Injil, dikatakan Injilnya Nabi Musa. Ditulis kapan ini? Kok dikatakan Injilnya Nabi Musa? Apa? Tauratnya Nabi Musa. Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Apalagi orang membaca Injil, ada banyak versi. Ada Injil Yohanes umpamanya. Ada Injil Matius. Macam-macam. Mereka dan berbeda-beda isinya. Baik, lanjutkan. Teksnya memiliki banyak versi dan saling kontradiksi. Ini menjadi bukti konkret telah terjadi perubahan dan penyelewengan di dalamnya. Nah, lanjut. Poin E berisi beberapa akidah sesat yang menggambarkan fisik sang pencipta, memberikan sifat yang tidak sempurna, juga menyifati para rasul dengan ciri-ciri yang mereka sendiri berlepas diri darinya. Barakallahu fikum ya. Jadi ahibati fillah, memang bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Tadi di awal disebutkan bahwa kitab-kitab sebelumnya ini penjagaannya itu diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Sedangkan Al-Quran penjagaannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang membaca Injil atau Taurat sekarang, maka dia akan melihat sesuatu yang kontradiktif tadi disebutkan. Ada hal-hal yang tidak pantas ada di sana. Baik, dilanjutkan. Kita benarkan, Ustaz? Karena itu seorang muslim wajib meyakini bahwa kitab-kitab itu hanyalah kitab dua perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak semua yang ada di dalamnya telah diturunkan Allah kepada Rasulnya. Sebaliknya, itu semua hanyalah hasil tulisan mereka. Nah, lanjut. Kita benarkan yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengingkari yang diingkari oleh Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang berisi kebatilan. Dan mendiamkan yang tidak dibenarkan dan didustakan oleh keduanya karena mengandung kemungkinan benar dan dusta. Wallahu a'lam. Nah, inilah sikap kita terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru tadi. Itu kitab sudah mengalami perubahan, ada penambahan dan pengurangan. Kita mengimani ada kitab yang Allah turunkan namanya Taurat, namanya Injil, Zabur. Adapun perjanjian lama, perjanjian baru itu, ya kita nggak bisa mempercayai. Kecuali yang Allah sebutkan kebenarannya di Al-Quran dan Sunnah.
Yang Allah ingkari, kita mengingkarinya. Bukan. Seperti pernyataan mereka, Isa adalah anaknya Tuhan. Bukan. Adapun yang tidak ditentang oleh Al-Quran, dan tidak yang menyebutkan menerimanya, sikap kita itu ya boleh menceritakan tentang Banu Israel ini. Tidak dengan membenarkannya dan tidak dengan mendustakannya. Nabi SAW mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Banu Israel, nggak apa-apa. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan mempercayai mereka dan jangan mendustakan. Karena takut nanti membenarkan ternyata salah, boleh jadi kita mendustakan ternyata benar. Tapi kalau sudah jelas Al-Quran menentangnya, maka kita menentangnya. Al-Quran menolaknya, Al-Quran menerimanya, kita menerimanya. Tapi yang tidak diterima dan tidak ditolak, maka kita tidak mempercayai, tidak membenarkan, dan kita tidak mendustakan. Barakallahu fiik, itu berkaitan dengan al-iman bil kutub. Insya Allah kita akan membahas tentang al-iman bil Qur'anil azim. Tentang keimanan dengan Al-Quran. Jadi setelah kita beriman dengan kitab-kitab Allah, ada kitab khusus yang harus dibahas secara detail, dan kita imannya juga detail, yaitu Al-Quran Al-Karim. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke host. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Afwan, untuk umahat yang berkeinginan untuk bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan bisa menekan tombol raise hand. Afwan, pertanyaan pertama Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang di masa hidupnya membaca kitab Al-Quran hanya dengan Latinnya saja, tidak berusaha untuk membaca huruf Arabnya? Apakah ada dosa bagi seseorang yang tidak pernah membaca kitab Al-Quran dengan huruf Arabnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Seorang muslim punya kewajiban untuk belajar. Jadi bukan anjuran, tapi kewajiban. Rasul SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Tapi ketika ilmu itu wajib, maka dia wajib mempelajarinya. Contohnya, dia wajib untuk mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus belajar. Siapa Allah? Apa haknya Allah? Terus apa tugas dia kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian berkaitan dengan Al-Quranul Azim. Apa kewajiban dia? Mengimani, itu kewajiban dia. Taib. Kemudian ada surat yang harus dia hafal, yaitu Al-Fatihah. Dia harus itu hafal, karena itu rukunnya sholat. Orang yang baru masuk Islam, taib, nggak diminta menghafalnya, tapi dia ada proses. Bagaimana dia menghafal surat itu. Tapi kalau orang ini sudah hafal, Ustaz, ana hafal Al-Fatihah, Alhamdulillah, ana hafal surat-surat pendek, tapi ana nggak baca Al-Quran gitu loh. Ya nggak dosa dia, cuma dia akan kehilangan banyak keutamaan. Salah satu obatnya hati adalah baca Al-Quran dan mentadabburinya. Ini orang kehilangan itu. Orang ini akan kehilangan petunjuk. Orang ini akan kehilangan berbagai macam fadilah ya. Membaca satu huruf 10 kebaikan, membaca satu ayat lebih baik dari seekor kambing umpamanya, seekor onta yang besar ya. Itu dia kehilangan itu semua. Maka kalau bicara apakah dia berdosa apabila yang wajib sudah dia kerjakan? Tidak, tapi dia akan kehilangan banyak fadilah. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tulisan Latin, Ulama menyebutkan larangan untuk menulis Al-Quran dengan tulisan Latin. Kalau terjemahan nggak apa-apa, tapi tulisan Qurannya dengan tulisan Latin, karena huruf-huruf Latin itu tidak menggantikan huruf-huruf Al-Quran. Yang kalamullah itu yang kita lihat di Al-Quran itu sekarang dengan bahasa Arab tadi. Ketika orang membaca dengan huruf Latin, maka bagaimana dia akan membaca dhad, bagaimana dia akan membaca dha, dan kita tahu Quran ini juga bitalaqi.
Tidak dengan kita membaca Quran, kita sudah bisa bahasa Arab, lalu kita sudah pasti benar. Ada orang yang pintar bahasa Arab, ketika membaca alif lam mim, dia baca alama. Dia baca alama. Maka perlu talaqi. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Pertanyaan yang kedua, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, apakah benar dan berlaku sampai sekarang bahwa binatang yang disembelih ahli kitab itu halal? Apakah yang dimaksud di sini ahli kitab semua agama atau bukan? Dan bila ahli kitab semua agama, bukankah tadi Ustadz menjelaskan bahwa kitab yang mereka miliki selain Islam sudah banyak dirubah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara ahlul kitab, walaupun kitab-kitab mereka itu sudah diselewengkan, tetap mereka disebut ahlul kitab. Ahlul kitab yang ada di zaman Nabi SAW, mereka sudah menyelewengkan kitab mereka. Dan ayat-ayat ini yang tadi kita baca merupakan bukti bahwa mereka sudah menyelewengkan Taurat dan Injil sejak zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW diutus juga untuk meluruskan mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan kebenaran. Dan yang di surat Al-Maidah ya, di ayat 5 Allah mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Di surat Al-Maidah ayat 5 Allah mengatakan hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan orang yang diberikan Alkitab. Orang yang diberikan Alkitab. Nah, ini mungkin bisa kita lihat terjemahannya. Dan makanan maksudnya sesembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi berkaitan dengan sesembelihan Ahlul Kitab yang sudah menyimpang, iya. Tapi wanita-wanitanya juga sama. Wanita-wanita Ahlul Kitab boleh. Kita boleh menikahin wanita Nasara, wanita Yahudi. Kalau dikatakan semua Ahlul Kitab kita boleh menikahin wanita-wanita mereka. Bukan perintah ya, ini bicara halal saja. Makanannya juga halal. Selama Ahlul Kitab yang nyembelih kita makan. Kecuali kita tahu Ahlul Kitab ketika menyembelih tidak dengan nama Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tidak tahu dan mereka menyembelih, kita diundang oleh orang Yahudi, dikasih makan sama mereka, makan. Selama sesembelihan mereka itu bukan babi, kita tidak bicara babi. Umpamanya mereka ngundang makan kambing. Nabi SAW dikasih kambing bakar oleh wanita Yahudi yang kemudian diracun sama dia. Nabi makan. Sahabat juga makan. Padahal kitabnya mereka sudah menyimpang. Dan Allah sudah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu, telah kafir tuh orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Kafir mereka sebenarnya. Tapi makanannya halal atau sesembelihannya halal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya keluar dari tema Ustaz. Tafadhalina. Nah, saya dengan istri tidak ada melakukan hubungan suami istri selama 5 tahun dan tidur pisah. Tapi kami berdua tetap akur seperti biasa. Izin bertanya, hukumnya dalam syar'i bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah.
Nah, jemaah rahimakumullah. Yang pertama, kita tahu ada hak dan kewajiban. Suami punya hak melayani istrinya, memuaskan istrinya. Sang istri, suami punya kewajiban ya. Suami punya kewajiban memuaskan istrinya. Sang istri punya kewajiban melayani suaminya. Apabila dua orang ini menggugurkan hak mereka, artinya mereka mau hidup seperti ini, nggak ada masalah, tafadhal. Sang suami tidak menghubungi istrinya dan istri ridha dengan hal itu, dan suami ridha istrinya tidak melayani dirinya dia, berarti mereka menggugurkan hak mereka. Karena ini bicara hak milik suami istri. Sebagaimana Saudah binti Zam'ah di akhir hayatnya ketika dia sudah tua renta ya, dia sudah nggak bisa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tetap suami istri, tapi Saudah sudah nggak digaulin sama Nabi SAW. Nabi udah nggak pernah nginep di rumahnya Saudah, karena malam harinya Saudah sudah dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila ada yang menggugurkan haknya, nggak ada masalah dalam hal ini. Tapi yang perlu diperhatikan buat mereka yang mengalami seperti ini, jangan sampai hal itu berdampak kepada kehidupan anak-anaknya. Kalau mereka melakukan hal itu dan anak-anak bisa dididik dengan baik ya, maka kalau dibicarakan nggak dosa, enggak. Yang anak ketahuin, karena ini berkaitan dengan hak mereka. Mereka ketika menggugurkan haknya, ya sudah, nggak dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Nah. Afwan Ustaz, izin bertanya, amalan apa saja yang membuat kedua orang tua saya yang sudah meninggal bisa diampuni dosanya dan diringankan azab kuburnya dan dimasukkan ke surganya Allah nantinya? Apa yang bisa saya lakukan sedangkan kedua orang tua saya tidak pernah melakukan ibadah sholat selama hidupnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Apa yang kita dengar baru saja menjadi PR kita bersama. Bahwa dakwah ini adalah tugas setiap muslim. Bukan hanya para ustadz. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ketika kita membaca wal asri, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, kemudian watawasau bil haq, saling mewasiati dalam kebenaran, watawasau bis sabr. Yang ketiga ini kewajiban orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu secara umum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramal ma'ruf, bernahi munkar. Karena tadi ada orang-orang yang ustadz itu nggak sampai ke tempat mereka. Tapi antum ada di sana, antum hidup di sana. Maka kalau bicara apa yang bisa dilakukan dengan orang tua yang meninggal dunia dan tidak pernah sholat, apabila orang tuanya itu muslim, artinya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia tidak melakukan hal yang mengeluarkan mereka dari Islam. Karena memang masalah orang yang meninggalkan sholat ini, apakah dia masih Islam atau sudah kafir, ada khilaf di antara para ulama. Baik, jumhur berpendapat dia tetap muslim selama dia tidak melakukan hal-hal yang mengeluarkan dia dari Islam. Maka doakan orang tuanya. Mohonkan ampunan buat ayahnya, ibunya. Berdoa secara umum buat ayah bundanya. Kalau mereka punya utang, lunasin ya utangnya, karena jadi tanggungan mereka dan dibawa mati oleh ayah atau bunda. Kemudian bersedekah untuk mereka, berbuat baik kepada kawan-kawan atau kerabat-kerabat orang tua kita.
Semoga dengan cara seperti itu Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita dan mengampuni dosa kita yang kadangkala kita kurang dalam berdakwah menyampaikan agama ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Pertanyaan terakhir Ustadz. Na'am. Ustadz, bolehkah kita memulai sholat sebelum kumandang adzan itu selesai? Ada yang mengatakan katanya harus menunggu adzan itu selesai baru kita sholat. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah, bicara sholat, maka sholat itu waktunya sudah ditetapkan. Waktunya sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi apabila dia sholat setelah masuk waktu, maka sholatnya sah. Baik sesudah azan atau sebelum azan. Kalau azannya ini sebelum waktunya, ada orang salah azan. Kemudian kita sholat, umpamanya jam zuhur umpamanya jam 12 pas. Orang ini azan karena jamnya mungkin gak cocok, dia azan jam 12 kurang seperempat. Akhirnya orang sholat setelah azan. Tapi sebelum masuk waktu, tetap gak sah sholatnya. Jadi bukan berkaitan dengan azan, tapi berkaitan dengan masuk waktu. Ketika ada azan, kita dianjurkan untuk mendengarnya. Tapi kadang-kala ada orang, ya Allah Ustaz, ana harus berangkat Ustaz. Mau dianggap di bandara ya. Dia kalau nunggu azan sampai selesai, ada yang azannya panjang sampai 5 menit. Sedangkan dia mau sholat 2 rakaat saja, qashar umpamanya, atau subuh umpamanya. Dia harus segera. Maka ketika azan dia sholat gak ada masalah. Yang penting sudah masuk waktunya. Hanya saja kehilangan fadilah tadi ya. Fadilah menjawab azan, kemudian fadilah berdoa setelah azan. Tapi kalau secara hukum, selama dia melaksanakan sholat setelah masuk waktu, maka sholat dia sah. Walaupun gak nunggu azan itu selesai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat petunjuk dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dalam belajar mengkaji tentang rukun iman sehingga iman kita jadi sempurna dan Allah mematikan kita di atas keimanan ini. Jazakumullah khair. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.